Ihya, elegan dan syar'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kitab yang mengantarkan kita untuk memahami prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita telah sampaikan beberapa poin pembahasan yang berkaitan dengan pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kita masuk pada pembahasan, termasuk di antara pembahasan berkaitan masalah umara, bersikap dengan para penguasa. Ini juga merupakan bagian pembahasan yang para ulama masukkan dalam perkara akidah. Tentang penguasa, tentang para sahabat, ini masuk dalam masalah akidah. Sehingga hal itu menjadi pembeda sikap kepada penguasa, sikap kepada para sahabat. Ini termasuk di antara yang membedakan antara Ahlussunnah dengan Ahlul Bidah. Bagaimana ciri khas, lihat bagaimana ciri khas ini Ahlussunnah dan bagaimana bedanya dengan Ahlul Bidah. Maka lihatlah pada poin-poin yang telah diterangkan para ulama. Jadi poin-poin penting, titik-titik yang membedakan antara Ahlussunnah dengan Ahlul Bidah. Kalau Anda ingin mengecek bagaimana pemikiran seorang lurus atau tidak, maka lihat bagaimana pemikirannya dengan penguasa, pikirannya bagaimana terhadap para sahabat Nabi, akidah mereka terhadap para sahabat Nabi, terhadap Ahlul Bait. Ini akan kelihatan sikap mereka. Apakah dia memiliki pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah, atau dia adalah ahlul hawa, orang mereka mengekor mengikuti hawa nafsu dan tidak tegak di atas prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Para pemirsa rahimani rahimakumullah, kita melanjutkan perkataan beliau. Kita kemudian sampai pada pembahasan bagaimana kita bersikap pada penguasa, dan itu membedakan antara Ahlussunnah dengan Ahlul Bidah. Maka selanjutnya beliau mengatakan wa yuhafiduna 'alal jama'at. Ahlussunnah itu sangat menjaga jamaat. Ahlussunnah mereka adalah orang-orang menjaga jamaat. Jamaah yang pertama adalah menjaga yaitu salat jamaah. Bagaimana mereka betul-betul memperhatikan perhatian terhadap terwujudnya salat jamaah. Lebih-lebih telah diterangkan di dalam pembahasan masalah salat jamaah, bagaimana keutamaannya dan bagaimana ancaman-ancaman Rasulullah SAW berkaitan dengan orang-orang yang mereka meninggalkan salat jamaah. Sampai Abdullah bin Maktum, seorang yang buta, tidak mendapatkan rukhsah ketika mendengar adzan, tidak mendapatkan rukhsah untuk tidak salat jamaah. Beliau tidak memberikan rukhsah untuk tidak salat jamaah. Sehingga beliau pun dalam keadaan buta, tanpa ada penuntun, dan jarak antar rumah dengan Masjid Nabawi itu ada penghalang-penghalang bagi seorang yang buta, tapi beliau tetap kemudian diperintahkan untuk mendatangi masjid ketika mendengarkan adzan. Ini menunjukkan penekanan yang sangat besar berkaitan dengan salat jamaah. Sampai Rasulullah SAW pernah berangan-angan ingin sekali ada orang menggantikan imam, lalu beliau akan keliling ke penduduk Madinah dan akan membakar rumah orang-orang mereka tidak berangkat salat jamaah. Sehingga perkara ini perkara yang sangat besar dalam mewujudkan salat jamaah itu. Kemudian jamaah yang kedua yaitu mereka senantiasa betul-betul menjaga untuk selalu di atas al-haq, di atas kebenaran. Anta wahdaka 'alal haq wa antal jamaah. Anda sendirian di atas al-haq, Anda berjamaah. Ini berjamaah dengan jamaahnya para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Kemudian jamaah juga dimaksudkan adalah ini bersama dengan penguasa kaum muslimin, jamaatul muslimin. Ilzam imamahum, ini lazimilah para imam mereka, sehingga senantiasa bergabung dengan penguasa kaum muslimin dan tidak melakukan pemberontakan terhadap penguasa kaum muslimin. Tidak menjadi para provokator yang menggerakkan kebencian dan penentangan kepada ini para penguasa.
Ini adalah secara singkat, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah benar-benar memelihara masalah jamaah. Kemudian beliau selanjutnya mengatakan, wa yadinuna bin nasihati lil ummah. Dan Ahlussunnah wal Jamaah beragama dengan menasihati kepada umat. Ahlussunnah wal Jamaah mereka menasihati umat, beragama dengan menasihati umat. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Ad-dinu nasihat. Agama ini adalah nasihat. Dan nasihat dalam agama dan kalimat ini seakan-akan menunjukkan bahwa nasihat itu adalah keseluruhan daripada agama. Dan menunjukkan tentang kedudukan nasihat, bahwa nasihat inilah perkara yang sangat pokok di dalam agama. Seperti kalimat ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Seakan-akan ibadah itu ya doa itu. Menunjukkan bahwasanya doa ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam keseluruhan ibadah yang ada. Ibadah bukan hanya doa. Tapi Nabi katakan ad-du'a'u huwal ibadah, yang menunjukkan tentang pentingnya kedudukan ibadah dalam agama ini. Karena dalam ibadah ini ada sesuatu yang sangat kental yang merupakan hakikat pengambahan seorang hamba kepada Allah, yaitu al-khudu' at-tadallul wal khudu'. Adanya sikap menghinakan diri, merendahkan diri. Karena dalam penghambaan ditegakkan di atas sifat hamba ini fakir, yang dia berhadapan dengan Allah yang ghani, yang maha kaya, yang dia mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian demikian pula ibadah. Ibadah itu macam-macam, tetapi Nabi katakan ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sebagaimana pula perkataan Nabi, al-hajju wal arafah, atau al-hajjul arafah. Haji adalah wukuf di Arafah. Manasik haji macam-macam. Dari tanggal 8 Tarwiyah, kemudian tanggal 9 yaitu berangkat ke Padang Arafah. Kemudian wukuf di Arafah. Kemudian mabit di Mina, mabit di Musdalifah. Kemudian paginya jalan ke Mina untuk malang jamarat dan mabit di Mina. Kemudian sebelumnya telah dilalui dengan umrah. Ini adalah rangkaian daripada ibadah haji. Ibadah haji bukan hanya tawaf, bukan hanya Arafah. Tetapi wukuf Arafah ini adalah menentukan orang dianggap berhaji atau enggak, itu penentuannya pada wukuf Arafah ini. Orang mereka tidak mengikuti Arafah, tidak mengikuti wukuf Arafah, maka dia kehilangan haji. Dia harus mengulang hajinya. Tahun depan atau tahun-tahun berikutnya dia mesti mengulang hajinya. Dia tidak mendapatkan haji. Demikian juga di sini bahwasanya ad-dinu nasihat, agama itu adalah nasihat, sehingga seakan-akan nasihat ini adalah agama secara keseluruhan. Agama secara keseluruhan. Dan para Nabi Allah alaihissalam, mereka datang untuk memberikan nasihat kepada umat. Apa kata Nabi Hud alaihissalam? Uballigukum risalati Rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku menyampaikan risalah dari Rabbku, dan saya ini benar-benar memberi nasihat kepada kalian yang terpercaya. Benar-benar saya ini adalah pemberi nasihat yang terpercaya bagi kalian. Nasihun amin. Sebagaimana juga Nabiullah Saleh alaihissalam, beliau juga mengatakan, ya qaumi, laqad ablaqtukum risalati Rabbi. Laqad ablaqtukum risalata Rabbi. Wahai kaum, sungguh telah aku sampaikan kepada kalian risalah Rabbku.
Wa nasahtu lakum, dan aku pun telah memberikan nasihat kepada kalian. Walakin la tuhibbunan nasihin, tetapi kalian tidak menyukai orang-orang yang memberikan nasihat. Ad-dinu nasiha, agama adalah nasihat. Para sahabat tanyakan, qulna liman ya Rasulullah, nasihat untuk siapa? Qal lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Ini nasihat untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan kepada awamnya, yakni kaum muslimin. Nasihat di sini maknanya bukan seperti yang menjadi pengertian nasihat dalam bahasa Indonesia. Nasihat di sini nasihat dalam bahasa Arab. Yang nasihat dalam bahasa Arab itu, sebagaimana diungkap oleh para ulama, ini memiliki makna an-nushu, ini al-khulus, bening atau murni. Bening atau murni. Sehingga bersikap jernih, bersikap murni, bersikap yang bening. Sehingga dikatakan nasoha syai' khalasa. Menasihati sesuatu artinya adalah membersihkan, membeningkan, memurnikan. Demikian juga nasahtu al-asal. Aku membersihkan madu sehingga betul-betul bersih, tidak tercampur dengan kotoran-kotoran. Orang yang mereka memberikan nasihat itu artinya bersikap yang bersih, bersikap yang bening. Dia bagaimana membeningkan hatinya, membersihkan hatinya dengan nasihat itu. Sehingga dikatakan bahwasanya nasihat itu maknanya adalah iradatul khair lil mansuh. Kehendak baik untuk orang yang dinasihati. Sehingga dia akan bersikap yang terbaik. Sehingga bersikap yang terbaik. Bersikap untuk mewujudkan kebaikan. Para sahabat tanyakan, ya Rasulullah, nasihat itu liman, untuk siapa ya Rasulullah SAW? Kata Nabi, lillah, wali kitabi, wali rasuli, wali amatil muslimin wa ammatihim. Nabi ketika mengatakan ad-dinu nasihah, sampai diulang 3 kali. Sampai diulang 3 kali. Yang menunjukkan tentang pentingnya nasihat tersebut. Sesuatu yang Nabi ulang itu menunjukkan tentang pentingnya perkara tersebut. Nasihat untuk Allah. Apa maknanya? Ya bersikap yang bening, bersikap yang tulus terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bersikap yang tulus terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana bersikap yang tulus terhadap Allah Subhanahu wa taala itu? Bersikap yang tulus kepada Allah taala mewujudkan ini kehidupan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bersikap? Yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan amal dia. Dan memurnikan amal dia semata-mata adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang mereka memberikan nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka orang memiliki sikap-sikap yang tulus, sikap-sikap yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia mewujudkan seorang hamba yang bertauhid. Dia menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa bagaimana memurnikan penghambaannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat untuk Allah taala. Bersikap memurnikan penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Bagaimana nasihat kepada kitab Allah Subhanahu wa taala? Nasihat kepada kitab Allah ini bersikap yang bening, bersikap yang murni terhadap kitab Allah taala. Di antaranya mengimani kitab tersebut, kemudian dia membaca kitab tersebut, dia mentadaburinya, dia mengamalkannya, dia mendakwahkannya. Ini adalah termasuk sikap-sikap yaitu menasihati kitab Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula nasihat kepada Rasul, demikian pula sikap yang tulus. Sikap yang tulus kepada Rasul. Dia mengimani Rasul, membenarkan perkataannya, mentaati perintahnya, meninggalkan larangannya, membela Rasulullah SAW, menghidupkan sunnahnya. Ini adalah nasihat kepada Rasulullah SAW. Nasihat kepada imatul muslimin telah kita sampaikan pada pembahasan yang kemarin. Bagaimana kita menasihati para pemimpin kaum muslimin. Pemimpin kaum muslimin itu ada dua. Ada pemimpin dengan makna umara, yaitu eksekutif, penyelenggara pemerintahan, penguasa yang mengendalikan pemerintahan. Inilah para umara. Maka kepada para penguasa ini ada adab-adab yang mesti kita harus wujudkan. Dan telah kita sampaikan pada pembahasan kemarin, yaitu pembahasan bagaimana muamalah dengan penguasa. Dia betul-betul yaitu bersikap yang benar pada penguasa. Dia menolong penguasa untuk senantiasa lurus di atas jalan yang lurus. Dia tidak menjadi penipu penguasa. Penipu penguasa itu termasuk diantaranya dia selalu membenarkan penguasa, selalu membela penguasa, membiarkan kezalimannya, membenarkan kedustaannya. Orang seperti ini adalah orang yang mereka menolong imaratus sufaha. Tapi Ahlussunnah ketika mendampingi penguasa itu memberikan nasihat. Bukan menjadi penjilat. Bukan menjadi penjilat dan bukan menjadi pengancam penguasa. Tapi menasihati. Bersikap yang tulus dan benar. Menginginkan kebaikan untuk yang dinasihati. Karena nasihat sendiri artinya adalah iradatul khairil mansuh. Nasihat itu kehendak baik untuk orang yang dinasihati. Sehingga orang yang mereka menasihati seorang, itu artinya betul-betul dia ingin betul-betul orang yang dinasihati itu adalah mendapatkan kebaikan. Sehingga dia bagaimana bersikap yang terbaik terhadap seseorang tersebut. Termasuk diantaranya ketika umpamanya Anda menginap di hotelnya seorang muslim, kemudian Anda mau pergi pagi sampai sore, bagaimana menasihatinya itu, sikap menasihatinya itu, Anda, kalau Anda tinggalkan, lampunya dimatikan, AC-nya dimatikan, sehingga tidak dalam kondisi semuanya nyala tanpa ada yang memanfaatkannya. Apa ketika Anda yang bersikap yang seperti itu, maka Anda berarti telah memberikan nasihat. Anda telah memberikan nasihat. Itu melakukan yang terbaik. Maka yang terbaik. Ketika Anda keluar, AC-nya hidup, kemudian lampunya hidup, kemudian semuanya di kamar itu hidup tanpa ada yang memanfaatkan, padahal Anda tinggal seharian pagi sampai sore, maka ini namanya Anda tidak menasihati. Anda tidak berbuat baik. Anda tidak memberikan yang terbaik. Orang memberikan nasihat itu memberikan yang terbaik demi kebaikan orang yang dinasihatinya. Ini sikap seorang muslim seperti itu. Kepada penguasa kaum muslimin memiliki muamalah-muamalah yang telah diatur dengan sangat jelas dalam agama kita ini. Dan telah kita sampaikan, ini sebagian penjelasan tentang bagaimana membangun muamalah dengan para penguasa. Yang mereka ini memiliki hak-hak khusus dalam kita bermuamalah dengan para penguasa. Sebagaimana Nabi juga mendudukkan orang sebagaimana kedudukannya. Walaupun orang-orang itu, walaupun mereka itu kafir. Lihatlah ketika Nabi mensikapi Heraklius, ketika menyurat Heraklius, apa kata Nabi di antaranya? Ila Herakl azimir Rum.
kepada Heraklius, pembesar orang Romawi. Ditempatkannya sebagai pembesar, penguasa, sehingga merasa betul-betul diletakkan atau dihormati, didudukkan pada tempatnya. Orang Jawa bilang yaitu diwongni, sehingga betul-betul dia tempatkan pada tempatnya. Ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, maka di antara penghormatan Nabi kepada Abu Sufyan, yang memang Abu Sufyan adalah tokoh dan cinta dengan ketokohan, maka Nabi pun sangat pandai juga mendudukkan Abu Sufyan. Barang siapa masuk rumahnya Abu Sufyan maka aman. Ini namanya mendudukkan orang sebagaimana tempatnya. Demikian juga ketika kita bermuamalah dengan penguasa yang ada, maka di sana ada adab-adab yang mesti diperhatikan berkaitan dengan bersikap terhadap para penguasa. Penguasa itu satu yaitu umara, yang kepada mereka maka dikatakan ulama i'anatuhum, membantu mereka tentang beban-beban yang mesti ditegakkan penguasa tersebut. Wa tanbihim indal ghaflah, dan memberikan tanbih, memberikan peringatan ketika ketika mereka lupa. Kemudian juga menutup celah kekurangan yang ada pada penguasa, dia sempurnakan, dia tutup celah tersebut, sehingga tidak malah membuka aib penguasa di hadapan para manusia. Berusaha untuk benar-benar yaitu bersikap yang tepat, termasuk dalam hal memberikan nasihat. Dan telah kita sampaikan bagaimana cara memberikan nasihat kepada penguasa, jangan sampai memberikan nasihat dengan cara terang-terangan. Adapun nasihat kepada umumnya kaum muslimin, li'amatil muslimin, di antaranya sebagaimana terangkan Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa memberikan nasihat pada li'amatil muslimin itu irsyaduhum limasalihihim fi akhiratihim wa dunyahum, membimbing kaum muslimin untuk membimbing mereka untuk perkara-perkara kebaikan mereka, dunia mereka maupun akhirat mereka. Membimbing kaum muslimin untuk meraih masalih dunia dan akhirat. Sehingga mengajari, menasihati, menuntun mereka, mentarbiyah mereka, membimbing mereka, sehingga betul-betul dibimbing untuk kebaikan dunia dan akhirat mereka. Kemudian, wakaful adha anhum, tidak menyakiti dan tidak mengganggu kaum muslimin. Dia bagaimana betul-betul memberikan rasa aman kepada kaum muslimin. Dan kita ini dikatakan muslim memang, kata Nabi, muslim itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Muslim itu adalah orang yang selamat dari kejahatan lisannya, muslim yang lainnya selamat dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Sehingga kalau kita mengatakan diri kita muslim, artinya kita memberikan garansi, seakan-akan pada orang memberikan garansi bahwa Anda selamat dari kejahatan lisanku dan kejahatan tanganku, kejahatan perbuatanku. Demikian pula ketika Nabi mengajarkan siapa itu mukmin. Mukmin adalah man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Manusia dibuat aman, memiliki rasa aman terhadap harta mereka dan jiwa mereka. Sehingga mukmin adalah orang memberikan rasa aman berkaitan dengan harta manusia, harta kaum muslimin, dan jiwa mereka. Orang akan betul-betul dibuat merasa aman tentang hartanya dan tentang jiwanya. Ini mukmin. Dan ini adalah betul-betul menunjukkan tentang karakter seorang muslim, karakter seorang mukmin yang diajarkan oleh Nabi SAW sesuai dengan namanya. Muslim, yaitu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Di mana muslim yang lainnya itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Mukmin, man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim.
manusia selamat, manusia dibuat memiliki rasa aman dalam masalah harta dan jiwa mereka. Kemudian demikian juga wa yu'allimuhum ma yajhaluna min dinihim, mengajari apa yang mereka ini bodoh tentang agama mereka. Seorang yang memberikan nasihat para umat kepada kaum muslimin diantaranya adalah mengajari tentang kebodohan, mengajari kepada mereka apa yang mereka bodoh, apa yang mereka nggak tahu diajari, sehingga mereka menjadi tahu dari perkara-perkara agama mereka. Kemudian wa yu'inuhum alihi bil qawli wal fi'li, demikian pula memberikan pertolongan, membantu kaum muslimin dengan perkataan, dengan perbuatan. Membantu itu bisa dengan perkataan, memberikan nasihat, memberikan pencerahan-pencerahan, sehingga benar-benar mencerahkan apa yang disampaikannya itu, atau dia yaitu menolong dengan perbuatan ketika dibutuhkan, ketika kaum muslimin membutuhkan apa yang dia perlukan. Termasuk diantaranya adalah wasatru auratihim, menutup aib-aib kaum muslimin, bukan malah membongkar aib muslimin, dia tutup aibnya, kemudian menutup celah-celah kekurangannya, wa daf'ul madar anhum, kemudian menghindarkan kaum muslimin dari mara bahaya, wa jalbul manafi' lahum, kemudian bagaimana bisa mendatangkan kemanfaatan untuk kaum muslimin, agar muslimin dapatkan kemanfaatan, keuntungan, wa amruhum bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf pada kaum muslimin, wa nahyuhum 'anil munkar birifqin wa ikhlasin, lalu melarang dari kemungkaran dengan penuh kelembutan dan keikhlasan, sehingga betul-betul bagaimana dia membimbing, menuntun kaum muslimin dengan penuh kelembutan dan keikhlasan. Wa syaffaqa 'alaihim, memiliki rasa iba, rasa kasihan kepada kaum muslimin tentang kesulitan yang menimpa mereka. Wa tauqiru kabirihim, dan menghormati orang yang lebih tua, sehingga dia memiliki sikap penghormatan pada yang lebih tua. Kemudian wa rahmatu saghirihim, dan menyayangi terhadap yang lebih muda, yang lebih kecil. Ini semuanya termasuk diantara bentuk memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Kemudian memberikan mau'idhah hasanah, yaitu memberikan nasihat-nasihat yang bagus, yang baik. Wan batarqu ghisyihim, tidak menipu kaum muslimin dan tidak hasad pada kaum muslimin. Wa yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi minal khair, dan mencintai untuk kaum muslimin seperti apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Ini intinya di sini diantaranya. Bahwasanya standar atau ukuran bagaimana kita memberikan nasihat kepada kaum muslimin, itu ukurannya apa? Ukurannya seperti dalam hadis Nabi itu, di mana wa antuhibba li nafsi kama tuhibbu li nafsik. Ini kamu mencintai untuk saudaramu seperti apa yang kamu cinta untuk diri kamu ini sendiri. Ini mencintai kebaikan untuk kaum muslimin seperti dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Ini adalah intinya di situ bagaimana seorang dia memberikan nasihat kepada yaitu kaum muslimin. Para pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana di antara adab yang perlu kita penuhi saat kita memberikan nasihat kepada kaum muslimin? Ada beberapa yang perlu kita perhatikan agar nasihat itu bisa diterima oleh orang yang kita nasihati. Yang pertama, sebagaimana seluruh amalan, hendaknya kita tegakkan di atas niat yang ikhlas, demikian pula nasihat. Nasihat yang akan kita sampaikan, hendaknya juga kita sampaikan dengan penuh keikhlasan. Sehingga semata-mata dengan nasihat itu mengharapkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat,
Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu pasti dengan niat. Tidak ada amalan yang tanpa niat. Kemudian wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya baik, dia akan mendapatkan balasan yang baik. Kalau niatnya buruk, akan mendapatkan balasan yang buruk. Sehingga niat ini sangat menentukan. Demikian pula ketika kita memberikan nasihat kepada seorang, maka hendaknya nasihat itu disampaikan dengan ditulus. Ini semata-mata karena mengharap Allah Subhanahu wa taala. Bukan niatnya menjatuhkan, bukan niatnya membongkar aibnya dia, bukan niatnya mempermalukan, bukan niatnya supaya dia dianggap jagoan, dianggap orang hebat, orang saleh. Semuanya motif niatnya seperti ini hendaknya dibersihkan dari hati dia ketika dia memberikan nasihat kepada seseorang. Yang kedua, sebagaimana seluruh amalan itu mesti kita lakukan dengan ittiba, sesuai dengan tuntunan syariat. Demikian pula dalam masalah nasihat. Dalam masalah nasihat pula, hendaknya dilakukan dengan sesuai dengan tuntunan syariat yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang Allah sebutkan secara umum, ini man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Barang siapa yang dia mengharapkan pertemuannya dengan Rabbnya, hendaklah dia beramal saleh. Dan jangan menyekutukan Allah dalam ibadahnya kepada siapapun, kepada seorang pun. Ahada nakirah. Tidak boleh dia dalam beribadah kepada Allah, dia tujukan kepada selain Allah Ta'ala. Dia niatkan untuk mencari keridhaan selain Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya diikhlaskan dalam perbuatannya semata-mata untuk itu mencari keridhaan Allah dengan cara yang benar, dengan tuntunan syariat yang benar. Sebagaimana Nabi sebutkan ketika menerangkan tentang amar ma'ruf nahi munkar yang telah kita sampaikan juga, bahwasanya di antara benarnya dalam menasihati manusia ada sesuai dengan objek yang kita nasihati. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau di antara Anda melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau ternyata nggak mampu dengan dengan tangannya, maka dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbihi. Kalau nggak mampu dengan hatinya. Ini adalah termasuk tingkatan-tingkatan dan juga menyesuaikan objek yang dinasihati. Merubah kemungkaran dengan tangannya itu wilayahnya para pemilik kekuasaan dan para pemilik kekuatan. Penguasa atau pemerintah kepada rakyatnya, kemudian orang tua kepada anaknya, kemudian pimpinan kepada bawahannya. Ini adalah wilayah-wilayah kekuasaan yang mereka miliki. Sehingga mereka bisa merubah dengan kekuatan mereka atau dengan tangan-tangan mereka, kekuasaan mereka. Kemudian, kalau nggak mampu, dia nggak punya wilayahnya ini, dia bukan penguasa, dia bukan orang tuanya, dia bukan pemimpinnya, maka fabilisani, dengan lisannya. Sampaikan dengan lisan Anda, jelaskan perkaranya dengan sejelas-jelasnya, sehingga mereka tahu kedudukannya dalam agama tentang perkara itu bagaimana. Anda ingkari dengan lisan Anda jelaskan dengan gamblang. Kemudian, kalau nggak sanggup pula, takut ada kekhawatiran atau ada halangan-halangan karena dengan lisan, maka paling minim dengan hati dia. Dan tidak ada di belakang atau di balik dengan hati. Karena hati itu nggak ada yang bisa memaksa, dan hati itu hanya dia yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim dengan imannya paling minimal mengingkari dengan hati mereka. Sehingga tidak boleh seorang nekat ketika tidak punya kekuatan, dia main pada merubah kemungkaran dengan kekuatan. Bukan wilayahnya, dia nekat dan dia akan bisa menimbulkan mara bahaya. Sehingga dalam agama kita itu, sebagaimana kaidah penting yang para ulama ajarkan, al-ghayah la tubarrirul wasilah.
tujuan itu tidak boleh diraih dengan cara menghalalkan segala cara. Tidak boleh untuk meraih tujuan itu menghalalkan segala cara. Menganggap semua cara itu baik. Nggak bisa. Tujuannya dakwah. Menyampaikan agama. Wasilahnya musik, jogetan, kemudian nyanyian. Nggak bisa. Itu namanya menyanyi, yaitu meraih tujuan dengan wasilah yang haram. Wasilah yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga untuk mencapai tujuan tidak boleh seorang menghalalkan segala cara. Mesti harus dengan cara-cara yang dibenarkan dalam syariat agama ini. Demikianlah berkaitan masalah nasihat. Kemudian, di antara fikih yang memberikan nasihat adalah gunakan kata-kata yang bagus. Perkataan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada Musa dan Harun ketika harus menghadapi Firaun, penguasa yang zalim dan bengis yang bahkan sangat lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabbmu yang paling tinggi, ma'alim tulakum min ilahin ghairi, aku enggak tahu ada sesembahan yang layak bagi kalian kecuali diriku, selain diriku. Ini perkataan-perkataan sangat lancang sekali. Tapi apa yang diperintahkan Allah kepada Nabiullah Musa dan Harun? Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Allah perintahkan bagaimana kepada Musa dan Harun, pergilah kalian menghadap Fir'aun. Fir'aun yang zalim, yang diktator. Apa yang diperintahkan Allah pada Musa dan Harun? Faqula lahu qawlan layyinan. Ucapkan untuk Fir'aun ucapan yang layyin, ucapan yang lembut, ucapan yang baik. Harapannya apa? Lalau yatadzakkar aw yakhsha. Semoga dia mau mengambil peringatan, mau ingat, dan dia ini semoga muncul rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Ini harapan. Dan Allah tahu persis segala-galanya. Tapi ini yang diajarkan Allah kepada Musa dan Harun. Agar menghadapi Firaun itu dengan ucapan-ucapan yang lembut. Kalimat-kalimat yang lembut. Sehingga kalau kita tidak lebih baik daripada Musa dan Harun, dan orang yang kita hadapi tidak lebih jelek daripada Fir'aun, bagaimana kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang sangat buruk? Maka pada seorang khalifah mengatakan kepada orang yang ingin menasihati dirinya, kamu tidak lebih baik daripada Musa dan Harun, dan aku tidak lebih jelek dibandingkan dengan Fir'aun. Dan Allah perintahkan pada Musa, faqula lahu qawlan layyinan. Sehingga di antara fikih nasihat yang mesti kita lakukan adalah, yaitu hendaklah memberikan nasihat itu dengan memilih kata-kata yang baik. Memilih kata-kata yang baik. Berharap di balik kata-kata yang baik itu, dia akan bisa muncul rasa simpati, dia mau ingat, dia mau sadar, dan dia bisa muncul rasa pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga muncul rasa takutnya kepada Allah ta'ala. Dan jangan membiasakan punya perkataan yang buruk. Karena orang yang biasa lisannya mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk, itu kalau nggak berucap yang buruk, nggak marem. Dia seperti belum mengucapkan. Kayak nggak komplit. Nabi kita ingatkan, laisal mu'min bitta'an, walal la'an, walal fakhish, walal badi. Seorang mukmin itu bukan pencela,
bukan pelaknat, dan bukan orang suka bicara kotor dan bicara jorok. Mukmin bukan seperti itu. Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badi. Mukmin itu bukan orang yang mereka suka mengumbar omongannya dengan penuh celaan, ta'an, tidak pula penuh dengan laknat, tidak pula dengan menghiasi lisannya dengan kotoran-kotoran dan omongan-omongan yang jorok, yang rendahan. Islam betul-betul memerintahkan waqulu linnasi husna. Ucapan untuk manusia, ucapan yang baik. Manusia itu meliputi kafir, muslim, manusia semuanya. Kepada manusia ucapan yang baik, apalagi kepada muslim. Apalagi kalau muslim itu adalah ayah Anda, ibu Anda, orang tua Anda, kemudian saudara Anda, apalagi guru Anda, maka lebih layak untuk mendapatkan kalimat-kalimat yang baik. Karena semakin orang punya hak dengan kita, maka kita memiliki kewajiban yang lebih pada orang tersebut. Dan mesti kita harus ingat tentang semua bahaya lisan yang pernah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Satu di antaranya itu adalah inna rajul la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah. Ada seorang yang mereka itu mengucapkan sebuah kalimat, bahkan la yara biha ba'san, dia sangka kalimatnya itu enggak apa-apa. Enggak ada masalah dengan kalimatnya itu. Itu dalam sangkaan dia. Tapi ternyata yahwi biya sab'ina kharifan finnar, dengan kalimat itu menjerumuskan dia ke neraka ini 70 tahun. Ini diantara dampak ucapan. Sehingga dalam memberikan nasihat pula hendaknya seorang dia betul-betul memilih kalimat-kalimat yang bagus. Memilih kalimat-kalimat yang baik. Di antara fikir nasihat kepada manusia, para kaum muslimin, kepada saudara kita, kepada ini secara umum, siapapun yang akan kita nasihati, hendaknya tidak hanya percaya kepada kabar burung. Apalagi di zaman kita ini, siqoh kepada medsos. Sehingga dianggapnya kalau udah di medsos itu kemudian terpercaya semuanya. Di medsos itu banyak dusta. Banyak dusta, banyak hoax. Banyak ini berita-berita yang ngawur. Tidak benar. Islam mengajarkan prinsip tatsabbut, prinsip tabayyun, sehingga jangan sampai Anda nyesel, apalagi berkaitan dengan kehormatan seseorang. Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijalatin fatusbihu ala ma fa'atum nadimin. Wahai orang beriman, kalau datang pada kalian orang yang fasik membawa kabar, maka jangan kamu, maka hendaklah kamu tabayun dulu, jangan sampai kalian menimpakan sesuatu pada satu kaum dengan kebodohan Anda, sehingga Anda justru menyesal dengan perbuatan kalian tersebut. Ini prinsip yang sangat agung. Intinya penuh dengan kehati-hatian. Pastikan dulu bahwa khabar yang sampai kepada Anda itu adalah benar. Jangan sampai Anda mendapatkan laporan seseorang tentang si fulan begini langsung hatinya panas dan kobong. Lalu Anda langsung datangi, labrak, Anda nasihati, Anda mesti perjelas dulu. Diperjelas dulu. Kalau kemudian sudah diperjelas dan nyata-nyata begitu, Anda silahkan kemudian mulai memberikan nasihat. Sehingga nasihat Anda dibangun di atas kebenaran fakta. Faktanya memang seperti itu. Sehingga Anda pastikan dulu, jangan sampai Anda termasuk orang dikatakan Nabi, kafa bil mar'i itsman ayu haditha bikulli ma sami'a. Cukuplah orang itu dikatakan dusta
kalau dia itu, coba orang itu dikatakan berbuat berdosa kalau dia itu menyampaikan, menceritakan setiap yang didengar. Tanpa cross-check, tanpa tabayun, tanpa tasabut. Sehingga apa yang dia dengar, dia sampaikan. Yang dia dengar, dia sampaikan. Entah salah, entah benar. Ini nggak boleh. Seorang muslim diajarkan untuk betul-betul dia tabayun, tasabut, sehingga yang dia sampaikan itu sesuatu yang pasti. Sehingga ketika memberikan nasihat kepada seorang, itu dibangun di atas kenyataan bahwasanya memang telah terjadi hal yang seperti itu. Kemudian di antara fikih nasihat juga adalah hendaklah seorang menjauhkan dari buruk sangka. Tidak didasari dengan suudzon dalam memberikan nasihat kepada seorang. Karena nasihat itu sekali lagi adalah iradatul khair lil mansuh. Iradatul khair lil mansuh. Kehendak baik untuk orang yang kita nasihati. Kita inginnya orang yang kita nasihati itu betul-betul mendapatkan kebaikan. Sehingga tidak membangun di atas sikap yaitu suudzon kepada seorang. Karena Nabi telah tegaskan iyyakum wadhanna fa inadh-dhanna akdzabul hadits. Jauhkan oleh kalian sangkaan buruk, karena sangkaan buruk itu, prasangka itu adalah sedusta-dusta perkataan. Seorang mukmin itu dalam mensikapi, dalam bermuamalah kepada muslim yang lainnya itu asalnya membangun dengan husnudzon dan memberikan udzur. Memberikan udzur. Memberikan alasan-alasan. Oh, boleh jadi dia punya alasan begini, boleh jadi punya alasan begini, boleh jadi punya alasan begini. Selama masih memungkinkan Anda larikan kepada udzur-udzur, maka carikan udzur. Carikan udzur. Sampai ketika Anda sudah kehabisan, nggak ada lagi udzur yang bisa dihadirkan, maka ini boleh jadi dia punya udzur yang aku belum tahu. Sehingga asal muslim itu memberikan udzur kepada seseorang. Sehingga tidak membangun sikapnya dan nasihatnya di atas sikap suudzon. Sehingga betul-betul dia tulus ketika memberikan nasihat kepada seorang demi kebaikan orang tersebut. Termasuk di antara dalam masalah fikih nasihat itu, ketika seorang memberikan nasihat itu, jangan memaksa untuk diterima. Jangan memaksa nasihatnya itu diterima. Kata Ibnu Hazm, la tansah ala syaratil qabul minka. Jangan kamu memberikan nasihat dengan syarat nasihat kamu harus diterima. Namanya memberikan nasihat. Diterima alhamdulillah, nggak diterima ya bersabar. Sehingga silahkan memberikan nasihat, tapi jangan mempersyaratkan mesti harus diterima nasihat Anda itu. Karena termasuk Anda memaksa orang dan mesti itu termasuk kezaliman. Orang seperti itu melampaui batas dalam memberikan nasihat seperti ini, maka fa'anta zalim. Anda berarti telah melakukan perbuatan zalim. Karena Anda telah menuntut dia mentaati apa yang Anda nasihati. Kemudian di antara fikih nasihat pula adalah jangan menasihati orang di depan umum. Jangan menasihati orang di depan umum. Itu akan menjadi sebuah sikap menjatuhkan kehormatan seorang. Sehingga Imam Syafi'i pernah mengatakan dengan ungkapan, ta'ammadani binushika finfiradi. Silahkan Anda memberikan nasihat kepadaku ketika sendirian. Ketika aku sendiri. Silahkan Anda memberikan nasihat padaku ketika aku sendiri. Wajannibni an-nasihah fil jamaah. Dan jauhkanlah memberikan nasihat kepadaku di tengah-tengah keramaian. Fa innan nusha bainan nas nau'un minat taubih. Karena nasihat di tengah-tengah umum, di tengah-tengah manusia itu di antara bentuk
celaan, di antara bentuk perendahan. La arda istima'ah. Aku tidak suka untuk mendengarkan nasihat yang dilakukan di tengah-tengah umum. Wa in khalafatani. Kalau ternyata kamu menyelisih atau tidak mau mendengar atau tidak menasihatku dengan sendiri, kamu nasihati aku di tengah-tengah manusia, wa asaita qawli, dan kamu itu selisih perkataanku, maka jangan marah. Idza lam tu'ta ta'ah. Kalau kemudian ternyata aku tidak turuti nasihat kamu itu. Kalau orang sekelas Imam Syafi'i saja juga tidak menasihati di depan umum, maka sesungguhnya juga semua manusia seperti itu. Anda sendiri atau kita sendiri tentu juga tidak mau. Seandainya orang menasihati kita lalu diobrol di tengah-tengah umum, di tengah-tengah khalayak ramai, itu artinya menjatuhkan dan menghancurkan seorang, dan itu tidak diperbolehkan. Maka telah kita sampaikan hadis yang kemarin telah berlalu, apalagi kalau itu penguasa, lebih berbahaya lagi. Karena dia punya kekuatan, punya senjata, punya pasukan. Nabi telah memberikan nasihat pada kita, man arada ayan sahali sultan bi amrin fala yubti lahu alaniyatan walakin liyakhud biyadi fayakhluwa bi fa in qabila minhu fadak wa illa kana qad adal ladhi ali. Barang siapa yang dia ingin menasihati seorang sultan dalam sebuah perkara, jangan dilakukan dengan terang-terangan, tapi hendaknya diambil tangannya lalu dia menyepi. Kalau diterima, alhamdulillah itu yang dikehendaki. Kalau nggak diterima, Anda telah menunaikan kewajibannya. Ini nasihat. Dan ini orang betul-betul orang-orang betul-betul menghendaki kebaikan bagi penguasa. Adapun dia nasihati dengan horn, dengan pembesar suara, dia ini dengan teriak-teriak di jalan. Ini bukan nasihat, tapi ini menjatuhkan, menjatuhkan seseorang, apalagi penguasa. Ini sangat berbahaya, mengancam atau sangat rawan munculnya bahaya besar. Di antara fikih nasihat adalah ketika Anda menasihati, jauhkan dari sikap tahris. Tahris itu memecah belah. Tahris itu yaitu memecah belah. Itu pekerjaannya syaitan. Syaitan telah putus asa dalam dalam menggoda para muwahhid. Syaitan telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat. Tapi kata Nabi, walakin fit tahris bainahum. Inna syaitana qad aysa ayyabudul musalluna fi jaziratil Arab. Walakin fit tahris bainahum. Syaitan telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang salat di jazirah Arab. Tetapi syaitan tidak putus asa atau punya harapan besar tentang tahris. Upaya untuk memecah belah. Ini sangat disukai oleh syaitan. Iblis, kata Nabi, inna iblisa arsyau alal ma'. Iblis itu arsyan di atas air. Faba'atha sarayah. Lalu iblis mengutus para pasukannya itu. Fa'atnaha mangsilatan. Yang paling dekat kedudukannya dengan iblis, a'dhamuhum fitnatan. Yang paling dahsyat fitnahnya. Lalu datang pasukan iblis melaporkan, bos, aku telah lakukan ini dan itu. Katanya, kamu belum melakukan apa-apa. Datang lagi, bos, tidaklah saya tinggalkan si fulan dan fulan kecuali telah aku buat dia cerai. Dia pisah. Apa kata iblis? Nikma anta.
kamulah setannya, kamulah yang terbaik dalam yaitu melakukan misi godaan. Sehingga tahrish ini sangat dicintai oleh iblis. Bagaimana memecah belah kaum muslimin. Bagaimana memecah belah dua orang yang bersahabat. Apalagi bagaimana memisahkan suami dan istri. Ini adalah target iblis yang sangat dicintai, sangat disukai oleh iblis. Sehingga jangan Anda memberikan nasihat dengan model iblis yang dalam rangka untuk memecah belah, untuk yaitu membelah kaum muslimin, membelah orang bersaudara. Inilah diantara beberapa yang perlu kita fahami berkaitan dengan ini bagaimana menasihati umat. Maka beliau ingatkan diantara prinsip dalam agama ini bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu mereka menasihati yani umat. Wa yadinuna binasihatil ummah. Wa yaqiduna makna qauli sallallahu. Dan Ahlussunnah itu sangat berkeyakinan tentang makna hadis Nabi. Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhuhu ba'dhan wa shabbaka baina asabihi. Nabi mengatakan bahwasanya seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu kal bunyan, seperti bangunan. Yashuddu ba'dhuhu ba'dhan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bangunan itu ada unsur batu, ada unsur pasir, ada unsur gamping, ada unsur semen. Kalau ini menyatu untuk mewujudkan sesuatu, jadilah sesuatu yang besar. Istana yang besar itu dari sebab bersatunya unsur-unsur tadi. Kita ini masing-masing berbeda-beda. Ada punya kelebihan dalam masalah harta, ada punya kelebihan di dalam masalah ilmu, ada punya kelebihan di dalam masalah pikiran, ada punya kelebihan di dalam masalah tenaga, ada punya kelebihan dalam masalah yakni seni membentuk sesuatu, ada punya kelebihan dalam masalah kepemimpinan, ada punya kelebihan di dalam masalah itu manajemen, manajerial, ada punya kelebihan dalam masalah bisnis, ada masalah pertanian. Kalau masing-masing kaum muslimin itu mereka menyatu, potensi ada itu disatukan, menyatukan dengan catatan itu di atas prinsip al-haq tentunya, di atas prinsip kebenaran. Maka mukmin yang satu yang lain itu bagikan bangunan itu akan betul-betul sangat hebat, sangat menghasilkan sesuatu yang sangat besar. Sehingga persatuan ini perkara besar dalam agama kita. Sehingga Islam mengajarkan innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaikum. Di antara kaum mukmin itu adalah saudara, maka perbaikilah selalu persaudaraan antara kalian. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah agar Anda menjadi orang dirahmati Allah taala. Kata Utsaimin, orang yang paling besar jatah rahmatnya dari Allah, orang paling besar upayanya untuk selalu mempersaudarakan di antara kaum muslimin. Maka sekecil apapun, kalau itu akan berdampak retaknya muslimin, maka hindarkan. Sebaliknya, sekecil apapun kalau akan bisa merekatkan kaum muslimin, maka lakukan. Dan semua tentu dibangun di atas prinsip, di atas al-haq. Bukan sebagaimana seruan-seruan orang yang bodoh. Kemudian jangan memperdulikan kesyirikan di antara muslimin. Jangan memperdulikan bid'ah di tengah-tengah kaum muslimin. Ini namanya membiarkan mara bahaya besar yang menghancurkan kaum muslimin. Karena syirik, bid'ah itu penghancur. Maksudnya adalah mereka bersatu di atas tauhid dan di atas sunnah. Dan Ahlussunnah itu sangat yakin dengan makna hadis Nabi. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama salil jasad idastaka minhu atbun tada'alahu sairul jasad bil humma wa sahar. Perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu dalam hal kasih sayang dan dalam hal cinta kasih adalah seperti satu jasad. Jika
ada sebagian jasad itu yang yaitu mengeluh, maka akan menjadikan anggota badan yang lainnya itu terasa, yaitu dia demam, panas, sehingga dia pun begadang. Orang yang matanya sakit, yang merasakan sakit bukan hanya ya ini mata aja, tangan, kemudian yang lain-lainnya, jarum-jarum gak enak, kemudian menjadi demam, kemudian menjadi juga nggak bisa tidur, sehingga semuanya ikut merasakan. Ini yang ditafsirkan Rasulullah SAW di zaman Nabi dan para sahabat, maka itu semuanya terwujud. Bagaimana pertama kali Nabi datang ke Madinah, mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor, sehingga dipersaudarakan satu dengan yang lainnya. Ini dalam rangka untuk menguatkan ini bangunan masyarakat kaum muslimin. Sampai diantaranya bagaimana Abdurrahman bin Auf disaudarakan dengan orang Ansar, sampai ditawari tentang separuh hartanya, bahkan istrinya, silakan ambil karena dia punya istri lebih daripada satu, berbagi harta, berbagi kebahagiaan. Tapi Abdurrahman bin Auf pula bukan orang yang berfalsafah, aji mumpung ditawari. Tapi apa kata Abdurrahman bin Auf? Dia tolak semuanya dan minta ditunjukkan aina suq. Dullani aina suq, tunjukkan kepadaku di mana pasar. Dia pengen peras keringat sendiri karena kemuliaan seorang muslim pula ada pada perasan keringatnya, ini dengan hasil usaha sendiri. Ini beberapa hal yang kita ingatkan pada prinsip, yakni akidah Ahlussunnah wal Jamaah, diantaranya adalah bagaimana mereka memiliki semangat menasihati umat, bersikap yang tepat, dan berkeinginan yang baik kepada umat ini. Sehingga orang yang mereka punya sikap seperti ini, dia akan berbuat yang terbaik untuk umat itu. Dia akan menjauhkan dari sifat pengkhianatan dan penipuan kepada umat Islam, kepada kaum muslimin. Sehingga tidak menjelomperongkan, tapi membimbing dan menuntun kepada yakni kebaikan-kebaikan. Dan ini beliau masukkan dalam kajian kitab Aqidah Wasithiyah, kitab Aqidah, ini menunjukkan pula tentang ini termasuk bagian pada dampak akidah yang benar itu adalah memiliki semangat untuk menasihati umat demi kebaikan umat tersebut. Demikian Bapak sekalian, semoga manfaat. Kalau dia minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ada Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau di dalam suatu grup di medsos ada orang yang nge-share sesuatu yang mungkar, apakah boleh kita menasihati dengan terang-terangan di grup tersebut atau harus chat pribadi Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, chat pribadi. Yang kedua, karena sudah tershare di umum, maka pertama antum japri dulu orangnya, dan kemudian Anda tetap luruskan di forum yang grup umum tersebut agar yang lainnya tidak keracunan dengan yaitu share-sharean tersebut. Karena ibaratnya nge-share tulisan yang rusak, yang isinya adalah kerusakan pemikiran, sama dengan ngeracuni yang lainnya. Sehingga hendaknya segera kemudian di-cut atau segera dinasihatkan supaya yang lainnya tidak keracunan. Pertama, japri kepada orangnya, Anda telah nge-share sesuatu yang bahaya, yang salah, kesalahannya di sini, ini, dan seterusnya. Kemudian langsung juga bisa diingatkan tentang tulisan tersebut, ini jangan sampai meracuni yang lainnya. Wallahu ta'ala alam shawab. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Ustadz, bolehkah menaati penguasa yang menggunakan kekuasaannya untuk keperluan pribadi, namun perintah-perintahnya tidak bertentangan dengan syariat? Ya, kaidahnya kemarin sudah kita sampaikan. Ini berkaitan dengan kezalimannya, sabarilah perkaranya. Terhadap perintah-perintahnya itu isma' wati, dengarkan dan taati. Wa in dhuriba dhahruk wa khatamaluk, walaupun penguasa itu memukul punggungmu,
mengambil hartamu, maka tetaplah yaitu dengar dan tetaplah taat dalam perkara yang tidak bermaksiat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau perintah dan larangannya itu bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka tidak ada sikap mendengar, tidak ada ketaatan, tapi juga bukan berarti memberontak dan kemudian menjadi provokator. Tidak. Tapi dia bersabar dengan kezalimannya, dia tetap siap mentaati dan mendengar selama dalam perkara yang bukan kemaksiatan kepada Allah SWT dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Ustadz, mohon izin bertanya di luar tema. Ustadz, ketika kita berpuasa dan ingin berbuka, waktu maghrib mana yang kita ikuti Ustadz? Terkadang dicek di situs Kemenak itu waktu maghrib sudah tiba, akan tetapi azan di dekat masjid rumah saya itu terlambat 5-10 menit Ustadz. Ya, yang diikuti standar umum, intinya waktu sudah masuk maghrib, maka itu sudah waktunya maghrib, walaupun belum azan. Sehingga standarnya bukan azan, tetapi waktu sudah masuk, sudah masuk waktunya. Duhur, waktu masuk duhur, maghrib, masuk waktu maghrib, subuh, masuk waktunya subuh. Kadang-kadang orang di satu tempat, udah asar umumnya asalnya jam 3. Azannya 4:30. Ya mungkin kita menunjukkan 4:30. Ya tetap pakai yang jam 3. Intinya sudah masuk waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jika kita tinggal di masjid dekat Masjid Nabawi, lebih afdol mana sholat sunnah rawatib di Masjid Nabawi atau di rumah masing-masing Ustadz? Ya, yang mengatakan seabdal salat sunat di rumah, ya Nabi. Dan Nabi yang sholat di Masjid Nabawi. Sehingga tetap abdal sholat sunnah di rumah sendiri atau di atau di tempat tinggalnya. Adapun kalau khawatir terlambat, ya sudah, sholat di masjid tidak ada masalah. Jangan sampai Anda sholat di rumah, tapi jamaah sholatnya malah terlambat. Yang dikejar adalah jamaah sholat wajibnya itu. Kalau Anda punya waktu, bisa sholat sunat di tempat Anda, di rumah, silakan sholat di rumah. Karena Nabi yang mengajarkan untuk kita memakmurkan rumah kita dengan sholat sunnah. Tapi kalau ternyata ke Masjid Nabawi itu terlambat karena gara-gara Anda sholat di rumah, karena jarak tempuhnya juga lumayan, maka mesti Anda perhitungkan untuk mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya ada dari Thalabul Ilmi kita Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan uballighum risalati rabbi dengan jamak. Terus di sini juga disebutkan laqad ablaghtukum risalata rabbi. Apa perbedaan di antara keduanya? Ya, risalah Allah ya, dari sisi zatnya satu risalah. Kemudian isi kandungannya ini banyak sehingga risalah. Intinya bahwasanya Nabi menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Zatnya risalah satu, ini risalah dari Allah taala yaitu kayak Al-Qur'an umpamanya. Tapi dari zatnya dari ajarannya adalah banyak. Seperti Allah katakan sabilillah satu jalan. Jalan Allah satu. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Satu jalan. Tapi dari sisi ajarannya subul. Maka dikatakan Allah, walladzina jatu fina lanahdiyanahum subulana. Jalan-jalan kami, bukan berarti jalan Allah banyak. Dari sisi hakikat jalannya satu. Tapi dari sisi ajaran-ajarannya itu banyak. Jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair Ustadz. Cukup. Ya, demikian Bapak sekalian, semoga manfaat. Insyaallah kita lanjutkan bahasan yang lainnya pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ihya, elegan dan syar'i.